urusannya itu apakah capaian-capaian itu membawa rasa tenteram, apakah capaian-capaian itu membawa rasa senang, apakah capaian-capaian itu membuat yang bersangkutan berbahagia. Nah, ini penting sekali sebagai suatu pijakan berpikir. Dengan pijakan ini kita melihat keluarga Jokowi, Bung. Keluarga Jokowi itu orang yang diketahui oleh seluruh orang, diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai perilaku semacam apa yang diperlihatkan Jokowi itu menjadi teladan bagi orang banyak. Jangan Bung, jangan sama sekali. Salam Bung, salam dari channel Anak Bangsa. Ini begini Bung, hari ini kita bicara tentang spiritualitas, tentang dunia rohani, Ini begini Bung, dalam keluarga relasi ayah dan anak, ibu dan anak dengan anak-anak atau anak dengan orang tua, Bung, itu dalam keluarga manapun, termasuk keluarga yang sangat biasa, bahkan keluarga yang bukan orang kaya, kita sebut keluarga miskin, itu tekanan hidup itu tidak diletakkan pada capaian-capaian yang besar. Telah menjadi ini, telah menjabat ini, telah menguasai ini. Bukan pada itu, Bu. Bukan pada itu. Jabatan itu bukan sesuatu yang penting kita pertimbangkan dalam kehidupan. Yang menjadi penting, intisarinya penting, itu pertanyaan, Bung. Apakah kita berbahagia dalam kondisi kita? Kondisi kita yang masing-masing beda-beda. Ada orang yang punya jabatan. Apakah jabatan itu membuat yang bersangkutan berbahagia? Apakah anaknya, dalam keluarga ada anak lah yang didamba-dambakan, anak supaya begini. Kalau apa yang didamba-dambakan itu tercapai, apakah urusannya pada tercapai itu, Bung? Kelihatannya bukan. Urusannya itu apakah capaian-capaian itu membawa rasa tenteram, apakah capaian-capaian itu membawa rasa senang, apakah capaian-capaian itu membuat yang bersangkutan berbahagia. Nah, ini penting sekali sebagai suatu pijakan berpikir. Dengan pijakan ini kita melihat keluarga Jokowi, Bung. Keluarga Jokowi itu orang yang diketahui oleh seluruh orang, diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai
perilaku semacam apa yang diperlihatkan Jokowi itu menjadi teladan bagi orang banyak. Jangan Bung, jangan sama sekali. Karena kita punya pertanyaan, Jokowi kecewa dengan dirinya karena dirinya tidak bisa menjadi presiden 3 periode, ya dia kecewa itu. Tapi tukerannya anaknya Bung, anaknya harus jadi wakil presiden. Wah, disanjung Bung, anaknya jadi wakil presiden. Anaknya yang kecil sekali itu dalam waktu sangat pendek menjadi ketua partai. Meskipun ya itu partai apa Bung sebutannya, partai-partaian lah itu. Partai-partaian, karena partai tidak memiliki representasi di parlemen, yaitu ya partai-partaian, nah begitu. Anaknya menjadi ketua partai, itu kebanggaan Bung. Dan anaknya yang sudah jadi wapres itu jadi wapres, anaknya yang ketua partai itu Bung, tempo hari disodor-sodorkan, dimajukan ke sana kemari, ditonjol-tonjolin. Dia menjadi gubernur atau wakil gubernur. Wah, tempo hari DKI Bung, DKI, dan itu merupakan suatu gerakan dalam keluarga, merupakan sesuatu usaha mencapai target kehidupan. Wah, tinggi sekali. Tapi ya begitu, tiba-tiba Jokowi kepepet oleh sesuatu yang namanya aturan yang tidak diduga-duga. Dan anaknya itu tidak menjadi apa-apa Bung, tidak menjadi apa-apa. Kalau tidak menjadi apa-apa, oh banyak dalam keluarga di masyarakat kita orang nggak jadi apa-apa. Ya jadi dirinya, jadi petani, jadi pedagang, seadanya untuk kehidupan sehari-hari yang layak bagi kemanusiaan. Itu udah keren Bung, udah keren kalau manusia bisa mencapai tahapan semacam itu. Tidak usah menyolok, tidak usah menonjol-nonjolkan diri. Tapi Jokowi menonjolkan itu semua dan tiba-tiba dia ditampar oleh keadaan Bung. Yang ditampar itu sebenarnya Jokowi. Itu persis di wajahnya. Jebret gitu, wajahnya merah. Malu seorang presiden tiba-tiba gagal mengangkat anaknya menjadi gubernur atau calon gubernur, bahkan bupati, bahkan pindah-pindah di satu kota, pokoknya mau di kota manapun, tapi seluruhnya batil. Batil demi apa? Ya, demi kemanusiaan. Dan yang paling jelas batil demi hukum, karena dia belum memenuhi prasyarat yang diperlukan oleh aturan hukum. Ya matilah. Sudah gitu Bung, anak itu juga dikutuk-kutuk karena itu dia menipu bangsa Indonesia. Itu nebeng pesawat, padahal itu bukan nebeng. Pesawat itu entah diapakan sedemikian rupa. Dia naik dari Jakarta ke Amerika, pulang pergi dan pamer Bung, pamer kehidupan. Tapi ketika itu ditelusur oleh warga masyarakat, oleh kekuatan yang namanya civil society, dia tidak punya jawaban, dan dikerahkan kekuatan kemasyarakatan. Ya, dia kehilangan kemampuan berbicara. Lalu sesudah itu malah Bung, pamer. Entah dia buta, entah tuli, entah tidak melihat, entah bisu. Di masyarakat kita ini orang sedang susah. Dia pamer. Habis melahirkan itu, mengundang restoran Jepang dengan pesanan super istimewa.
Oh, mahal-mahal Bung, mahal-mahal. Itu bagian dari keangkuhan, itu bagian dari derajat kemanusiaan yang diletakkan pada kelebihan-kelebihan dibanding manusia lain. Padahal itu bukan bagian dari kehidupan spiritualitas yang penting dalam hidup. Itu akhirnya Bung, akhirnya dia hanya menjadi bahan kutukan. Wah, dia dikutuk sana sini, malah ada yang mengutuk itu doa-doa untuk anaknya supaya anaknya bagaimana bahagia. Bahagia itu happiness, ya tidak punya. Ya kira-kira macam gitu Bung. Dan itu bukan suri teladan bagi kita semuanya. Ya kurang lebih begini cara kita membaca alam, cara kita membaca tingkah laku manusia dalam urusannya dengan kemanusiaan dan urusan spiritualitas. Begitu Bung. Salam dari kita semuanya, dari channel Anak Bangsa. Begitu, salam Bung.